Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara pembuatan pupuk dari bahan dasar arang ya teman, dan akan saya kombinasikan lagi dengan beberapa bahan yang lainnya ya teman-teman. Mohon simak cara dan langkah-langkahnya agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Unsur atau hara dari arang ini sangat baik, sangat bagus apabila dipupukkan dikombinasikan dengan bahan-bahan yang lain ya teman-teman. Selain bisa menyuburkan tanaman, mempercepat pertumbuhan tanaman, selain itu juga bisa menetralkan pH tanah yang tadinya sering menggunakan produk dari pabrik atau toko, itu pasti mengandung unsur kimia ya teman-teman. Jadi unsurnya pasti tertinggal di dalam tanah, seperti sering menggunakan racun rumput atau racun hama waktu penyempraian, pasti tertinggal unsur kimianya di dalam tanah ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini solusinya ya teman-teman, menggunakan pupuk dari bahan dasar arang pembekas pembakaran kayu ya teman-teman. Kita manfaatkan dibuat menjadi pupuk dan akan saya kombinasikan lagi dengan beberapa bahan yang lainnya. Lalu setelah ini untuk langkah atau caranya ya teman-teman, di sini saya akan mempersiapkan satu karung ya teman-teman untuk bahan-bahan yang akan saya racik atau yang akan saya buat ya teman-teman, untuk alas bahan-bahan yang saya akan gunakan nantinya ya teman-teman. Nah, jadi sini saya akan menyiapkan dari satu ember arang bekas pembakaran ya teman-teman, arang kayu ditaburkan seperti ini agar lebih jelas lagi ya teman-teman ukurannya. Jadi arang ini yang saya akan gunakan ini satu ember ya teman-teman. Lalu setelah ini untuk bahan yang keduanya, untuk campurannya di sini saya akan menambahkan satu ember juga ya teman-teman, satu ember dari kotoran ayam yang sudah tercampur dengan sekam padi ya teman-teman, dan akan saya kombinasikan dengan arang ini ya teman-teman. Satu ember dari arang, satu ember dari kotoran ayam yang sudah tercampur dengan sekam padi ya teman-teman. Mohon disimak cara dan langkah-langkahnya agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Jadi kedua bahan ini ditaburkan menggunakan alas seperti karung ya teman-teman, agar lebih jelas lagi takarannya satu ember, dan akan saya aduk dijadikan satu dari kedua bahan ya ini ya teman-teman. Jadi solusi cara pembuatan pupuk bahan dasar arang sama kotoran ayam yang sudah tercampur dengan sekam padi dan dengan beberapa bahan yang lain nantinya, ini solusi pengganti pupuk urea dan pupuk NPK 1616 ya teman-teman. Kenapa menggantikan pupuk urea sama pupuk NPK 16? Jadi dari arangnya untuk menyuburkan tanaman, mempercepat pertumbuhan tanaman ya teman-teman. Jadi sama arahnya sama pupuk NPK ya teman-teman, dan ada lebihnya dari pupuk arang ini bisa menetralkan tanah ya teman-teman yang tadinya tandus menjadi gembur, sehingga tanaman menjadi subur cepat pertumbuhannya. Beda dengan pupuk urea ya teman-teman, tidak bisa menggemburkan tanah, tidak bisa menyuburkan tanah ya teman-teman. Jadi tanah bisa menimbulkan padat ya teman-teman, tidak gembur jika menggunakan pupuk urea buatan pabrik ya teman-teman. Lalu untuk dari bahan kotoran ayamnya yang sudah tercampur sama sekam padi ya teman-teman, ini untuk merangsang pertumbuhan bunga, merangsang agar berbuah lebat ya teman-teman. Dari pupuk kotoran ayam yang sudah tercampur sekam padi ini ya teman-teman, untuk merangsang pertumbuhan bunga dan mempercepat berbuah lebat ya teman-teman, jika dipupukkan dipadukan dengan pupuk bahan dasar arang ya teman-teman. Jadi diaduk terlebih dahulu seperti ini, dijadikan satu agar mempermudah waktu mengaplikasikan nantinya tahap demi tahapnya ya teman-teman. Diaduk seperti ini menjadi satu. Jadi dari bahan dasar kotoran ayam yang sudah tercampur sama sekam padi ini ya teman-teman, solusi atau pengganti pupuk NPK 1616 ya teman-teman. Jadi saya tidak bingung lagi setelah menemukan cara seperti ini, temuan baru pengganti pupuk NPK 1616 sama pupuk urea ya teman-teman, racikan menjadi satu komplit seperti ini. Untuk merangsang bunga agar berbuah lebatnya ada, untuk menyuburkan tanaman, mempercepat pertumbuhannya ada, lalu untuk menggemburkan tanah agar gembur ya teman-teman, suburnya juga ada dari kedua pupuk. Caranya juga ada dua cara ya teman-teman, ada yang ditaburkan langsung lalu
lubang terlebih dahulu menggunakan lubang kantong ya teman-teman, lalu ada difermentasikan terlebih dahulu ya teman-teman menggunakan beberapa bahan yang lainnya. Lalu untuk isi dari video kali ini, penyampaian dari saya ini untuk difermentasi lalu dikombinasikan lagi dengan beberapa bahan yang lain ya teman-teman, tidak untuk ditaburkan. Kalau untuk ditaburkan nanti di lain video saya akan sampaikan ya teman-teman untuk cara atau pengaplikasiannya dari pupuk ini untuk ditaburkan. Sekarang saya akan menyampaikan untuk difermentasi lalu dikocorkan. Jadi kalau dikocorkan itu lebih cepat direspon oleh tanaman ya teman-teman jika difermentasi lalu dikocorkan ya teman-teman dari pupuk ini. Lalu kalau sudah selesai kedua bahan diaduk terlebih dahulu sudah merata ya teman-teman, lalu persiapkan ember besar seperti ini lalu dimasukkan kedua bahan tersebut agar mempermudah waktu mengaplikasikan atau mencampurkan dengan bahan yang lainnya nanti ya teman-teman, dimasukkan ke dalam ember seperti ini. Jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian ya teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pertanian. Untuk cara atau langkah berikutnya, kalau sudah selesai kedua bahan dimasukkan ke dalam ember besar seperti ini ya teman-teman. Untuk campuran bahan yang selanjutnya di sini saya akan menambahkan 10 liter dari air cucian beras ya teman-teman, 10 liter dari air cucian beras yang akan saya jadikan satu dari kedua bahan yang sudah dimasukkan ke dalam ember dari arang sama kotoran ayam yang sudah tercampur sama sekam padi ya teman-teman. Ini untuk mengencerkannya di sini saya menggunakan air dari cucian beras sekitar 10 liter ya teman-teman, dijadikan satu seperti ini. Lalu setelah ini jangan lupa kalau sudah selesai semua bahan tercampur merata dijadikan satu, diaduk terlebih dahulu ya teman-teman agar lebih maksimal lagi hasilnya merata dari ketiga bahan yang sudah dimasukkan ke dalam ember. Dan jangan lupa kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu ya teman-teman, difermentasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Lamanya tahap fermentasi sekitar 2 minggu, lebih lama lebih bagus ya teman-teman dari paduan pupuk ini. Lalu setelah itu kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, untuk cara pemakaiannya ya teman-teman, jangan lupa dicampurkan air lagi sekitar 10 liter, jadi 10 banding 10 ya teman-teman. Kalau sudah selesai difermentasi sudah jadi dari pupuk ini, dicampurkan lagi dengan air 10 liter. Dan untuk cara pemakaiannya masing-masing per tanaman satu gayung ya teman-teman, disesuaikan saja cara pemupukannya, lebih banyak lebih bagus ya teman-teman, dikarenakan pupuk bahan dasarnya bahan-bahan alami yang digunakan dari pupuk pengganti NPK sama pupuk urea ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat penyampaian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.